Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Prasetya dengan NIM 23002043 dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu mengenai kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Mereka adalah model bagi orang lain dan menetapkan contoh yang harus diikuti. Pemimpin yang hebat memiliki beberapa karakteristik kunci, termasuk visi, integritas, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Mereka juga harus mampu menempatkan kebutuhan tim di atas kepentingan mereka sendiri dan mampu membuat keputusan yang sulit. Ada berbagai gaya kepemimpinan, termasuk kepemimpinan autokratik, demokratis, dan transformasional. Pada akhirnya, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah yang memungkinkan anggota tim untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Seseorang tidak lahir dengan jiwa kepemimpinan, tetapi beberapa faktor genetik dan biologis dapat mempengaruhi perkembangan kepemimpinan seseorang. Misalnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ada beberapa gen yang terkait dengan kepemimpinan, seperti gen yang terkait dengan perilaku agresif dan ekstraversi. Selain itu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ada beberapa karakteristik neurologis yang terkait dengan kepemimpinan, seperti aktivitas otak yang meningkat di beberapa wilayah tertentu selama tugas kepemimpinan. Namun, kepemimpinan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan, sehingga seseorang dapat mengembangkan kepemimpinan bahkan jika mereka tidak lahir dengan faktor-faktor genetik atau neurologis yang terkait dengan kepemimpinan. Berbicara mengenai pemimpin, di sini saya juga akan membahas mengenai kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah praktik memimpin dan mengelola lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas. Ini melibatkan pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Biasanya, para pemimpin pendidikan bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi kebijakan, pengawasan kinerja, dan memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar dan regulasi yang relevan. Mereka juga bertanggung jawab atas mempromosikan budaya inklusif dan eksklusif, dan memastikan bahwa semua siswa dan karyawan merasa dihargai dan didukung. Para pemimpin pendidikan yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan yang sama, dan mereka mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu memecahkan masalah secara bersama. Mereka juga harus mampu menavigasi lingkungan yang kompleks dan dinamis dari pendidikan. Dan juga mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang baru. Secara keseluruhan, kepemimpinan pendidikan adalah peran penting dalam memastikan bahwa lembaga pendidikan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa dan mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Baik, di sini saya juga akan membahas apa-apa saja yang termasuk di dalam lingkup kepemimpinan pendidikan. Lingkup kepemimpinan pendidikan dapat bervariasi
tergantung pada lembaga pendidikan dan konteks spesifik di mana itu terjadi. Beberapa tugas dan tanggung jawab umum yang mungkin termasuk dalam lingkup pendidikan, yaitunya meliputi: pertama adalah mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar dan regulasi yang relevan. Yang kedua, mengawasi kinerja lembaga pendidikan dan memastikan bahwa itu memenuhi harapan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mempromosikan budaya inklusif dan eksklusif lembaga pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa dan karyawan merasa dihargai dan didukung. Yang keempat, menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Dan yang kelima, berkomunikasi secara efektif dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam rangka manajemen. Kepemimpinan dalam rangka manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola organisasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama yaitu fokus utama. Kepemimpinan berfokus pada memotivasi, mempengaruhi, dan memberdayakan karyawan agar mencapai potensi maksimal mereka. Manajemen sebaliknya berfokus pada pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Yang kedua, pendekatan terhadap orang. Kepemimpinan melibatkan memimpin dan menginspirasi orang, menciptakan budaya kerja yang positif, dan mengarahkan tim menuju visi bersama. Manajemen di sisi lain melibatkan pengelolaan tugas-tugas, proses, dan operasi harian. Yang ketiga, pengambilan risiko dan inovasi. Kepemimpinan melibatkan mengambil risiko dan merangkul inovasi, mencari peluang baru, dan menginspirasi tim untuk berpikir di luar kotak. Manajemen sebaliknya cenderung menilai risiko dengan hati-hati dan fokus pada mempertahankan kestabilan operasional. Yang keempat, pembangunan hubungan dan koneksi kepemimpinan. Kepemimpinan membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, mendengarkan aspirasi mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Manajemen sementara itu berkaitan dengan pembangunan struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan pencapaian tujuan secara efisien. Pengaruh dan yang selanjutnya adalah pengaruh dan inspirasi. Kepemimpinan melibatkan pengaruh positif dan inspirasi, memberikan contoh yang baik, memotivasi orang untuk bekerja keras, dan menciptakan atmosfer yang memungkinkan karyawan mencapai potensi terbaik mereka. Manajemen lebih terfokus pada implementasi kebijakan dan prosedur yang sudah ada. Selanjutnya yaitu pentingnya keduanya dalam suatu organisasi. Kedua peran ini memiliki peran tak tergantikan dalam kesuksesan sebuah organisasi. Manajemen yang baik memastikan keberlangsungan operasional dan kestabilan. Sementara kepemimpinan yang kuat menginspirasi inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pemimpin dan pimpinan. Pemimpin dan pimpinan adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks organisasi, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut adalah beberapa perbedaan antara keduanya. Dimulai dari definisi. Pengertian dari pemimpin adalah seorang pemimpin yaitu memiliki karisma,
keahlian, dan pengaruh di lingkungan tempatnya berada. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang dan tidak harus memiliki jabatan struktural. Pemimpin biasanya memiliki kemampuan untuk mengayomi dan mengarahkan orang lain dengan berorientasi pada kesepakatan bersama dan kebaikan umum. Sedangkan pengertian pimpinan adalah seorang pimpinan yang ditunjuk secara formal untuk menjadi atasan. Biasanya memiliki jabatan yang struktural dan lebih tinggi. Mereka berfungsi sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki wewenang untuk memberikan perintah dan mengawasi bawahannya. Sifat perbedaan kedua dari pimpinan dan pemimpin adalah karakter. Pemimpin memiliki sifat seperti berorientasi pada kesepakatan bersama, memiliki jiwa pemimpin, dan berupaya memberikan suntikan energi positif kepada anggotanya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas hasil. Sedangkan sifat seorang pimpinan adalah biasanya memiliki sifat-sifat seperti berorientasi pada kekuasaan, memiliki wewenang, dan berfungsi sebagai pemegang kekuasaan. Mereka dapat memiliki jiwa pemimpin, tetapi lebih fokus pada pelaksanaan perintah daripada mengayomi dan mengarahkan orang lain. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi antara pemimpin dan pimpinan. Pemimpin berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mengambil resiko keputusan dan mengarahkan orang lain. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan kritikan, masukan, serta berupaya menciptakan keakraban, kekeluargaan di antara anggotanya. Sedangkan seorang pimpinan berfungsi sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki wewenang untuk memberikan perintah dan mengawasi bawahannya. Mereka biasanya tidak memiliki kemampuan untuk mengayomi dan mengarahkan orang lain secara aktif, tetapi lebih fokus pada pelaksanaan perintah. Contoh jabatan seorang pimpinan dengan pemimpin. Contoh jabatan pemimpin dapat berupa seorang bawahan yang memiliki jiwa pemimpin, seorang guru yang memiliki pengaruh di kelas, atau seorang pekerja yang memiliki kemampuan untuk mengayomi timnya. Sedangkan seorang pimpinan contoh jabatannya adalah biasanya termasuk jabatan struktural seperti kepala kantor, kepala sekolah, atau direktur yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah dan mengawasi bawahannya. Baik, hanya itulah presentasi materi tentang kepemimpinan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.